Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian az-zawajir. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas supaya tahu diri, itu bagusnya di mana ya. Jadi pada akhirnya orang-orang yang sadar betul akan adanya akhirat, dia harus memilih untuk menyelamatkan diri dulu. Makanya bahasanya ku anfusakum, baru wa ahlikum naro. Nah, termasuk menyelamatkan diri sendiri itu mengetahui makom kita di mana. Jadi sekiranya kalau yang masuk ke dalam kemasyhuran itu malah akan mencelakakan diri, karena tidak bisa selamat dari keriaan dan keadaan tidak memaksa kamu untuk masuk ke dalam kemasyhuran, baik itu bentuknya menjadi pejabat atau menjadi pendakwah, menjadi dai, mending usaha saja yang bagus. Dan bukan berarti itu adalah hubbud dunya, bukan, tapi membantu agama dengan materi. Meskipun di situ juga ada afat juga sama. Apalagi zaman sekarang. Kemarin saya itu ngobrol. Zaman dulu, kenapa kiai itu kanuragannya bagus-bagus, dugal-dugal itu? Karena masyarakat itu segan sama orang yang dugal. Bisa makan bara api, di kadek teterak, mandinya juga pakai air keras. Kalau Cleopatra dulu mandinya pakai air susu. Kalau kiai-kiai dulu itu mandinya pakai air keras. Makanya kulitnya mulus-mulus. Lah kalau sekarang keahlian kiai adanya di situ, yang jadi apa? Buka sirkus. Orang itu udah nggak tertarik. Tertariknya itu sama apa sekarang? Sama banyak duit. Jadi makanya kenapa cenah kiai-kiai itu berlomba-lomba memperbanyak duit biar banyak umat. Nah, ini biarinlah ijtihad mereka masing-masing begitu ya. Cuman ala kulli halin, kenalilah diri supaya kita tahu makom dan tahu tempat ibadah kita di sisi Allah itu di mana begitu. Kemudian faman khulusa min tilkal afati fal jam'u wal infaqu lahu afdalu lima fihi min waslil munqati'in wa kifayatil mustahiqin wa taqarrub birrihim ila rabbil alamin. Jadi jika orang ini sudah selamat dari ingin dipuji, ingin beda sama orang, sudah banyak-banyak saja duit, infak yang bagus itu lebih afdol daripada jadi ahli thariqah lah begitu kemarin tuh ya, daripada jadi ahli thariqah. Cuman ini orang lemah sekali, ya sudah kamu zikir saja yang banyak, suluk saja. Waman lam yakhlus minha fal aula lahu mulazamatul ibadat. Tuh. Jika dia tidak bisa lepas, tidak bisa kosong dari penyakit hati, maka yang lebih utama baginya itu apa? Mulazamatul ibadat. Ibadah saja yang rajin. Wastifroghul wus'i fima laha minal adabi wal mukammalat. Dan meluangkan seluruh waktunya di dalam perkara-perkara yang ada adabnya, wal mukammilat, dan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan dirinya. Nah, untuk orang alim ini dia ada alamat apakah dia itu ikhlas di dalam menyebarkan ilmunya atau tidak. Ada cirinya nih. Jangan dengan perasaan. Oh, saya mah ikhlas. Jangan sama perasaan. Ada alamatnya apa? Wa min alamati ikhlasil alimi fi ilmihi, dan termasuk di antara ciri-ciri keikhlasan seorang alim di dalam ilmunya, annahu lau zahara man huwa ahsanu minhu. Apabila nampak ada orang yang lebih bagus darinya,
wa'zon, di dalam memberi nasihat. Jadi nampak ada orang nih ngasih nasihatnya lebih nancep ke dalam hati. Lebih bagus. Bahasanya lebih tertata. Wa aghzaru minhu ilman, dan secara ilmu dia lebih tinggi, lebih banyak, lebih luas. Wan nasu lahu asyaddu qabulan, dan melihat orang-orang itu lebih menerima perkataan dia. Farihabihi, maka orang yang alim ini dia akan bahagia, akan senang. Walam yahsudhu, dan tidak menghasad sama orang kayak gitu. Ini ada orang nih, wah bagus, ilmunya lebih tinggi, pembicaraannya lebih tertata. Orang-orang yang hadir lebih banyak sama orang itu. Nah, kalau si alim ini dia ikhlas di dalam memberikan ilmunya, maka dia tidak akan hasad. Senang aja, alhamdulillah ada orang yang bisa menjelaskan ilmu lebih baik daripada saya. Dia senang. Karena tujuan utamanya tersebarnya ilmu. Tujuan utamanya itu. Bukan supaya orang ikut dia. Nah, kalau ada orang kayak gitu malah dijelek-jelekin, berarti dia tidak ikhlas di dalam menyebarkan ilmu. Kalau malah dijelek-jelekin itu. Naam. Ya jangankan dijelek-jelekin, di dalam hatinya ada hasad. Ah, itu udah gak ikhlas. Naam la ba'sa bil ghabtati. Ya, ini tadrik ya, istidrak. Ya, gak apa-apa kalau ada ghibtoh itu. Namanya ghibtoh, kan hasad. Apa ghibtoh itu? Ayyatamanna li nafsihi mithla ilmihi. Menginginkan bagi dirinya ilmu yang serupa dengannya. Duh, kalau saya punya ilmu kayak gitu. Nah, itu ghibtoh namanya. Boleh kalau gitu. Ya, bukan malah jadi sebel soalnya jamaah kita jadi pindah ke sana. Nggak apa-apa, biarin aja. Kalau ilmunya benar dan lebih luas atau sama. Tapi orang-orang hatinya lebih tertarik, itu jangan sampai ada hasad. Tapi kalau kita ingin seperti itu namanya ghibtoh, boleh itu. Wa annahu law hadarul akabiru majlisahu lam yataghayyar kalamuhu. Dan di antara cirinya juga apa? Apabila ada orang-orang besar 80 kilo ke atas dan apabila ada orang-orang besar, orang-orang besar itu orang kaya, pejabat, menghadiri majelisnya, dia tidak akan merubah perkataannya, sama saja. Yang hadirnya orang-orang kaya, yang ngomongnya begitu. Yang hadirnya orang-orang Miss Queen. Sudah putri, ratu lagi, itu Miss Queen. Miss dan Queen. Mau yang hadirnya orang-orang Miss Queen. Itu tetap aja kayak gitu. Ya, ngomongnya itu nggak berubah. Nah, ini mah kalau yang hadirnya orang-orang kecil, 50 kilo ke bawah. Nah, itu kalau yang hadirnya orang-orang kecil, ngomongnya teh seenaknya we. Begitu ya. Nafsu, nggak ada energi-energinya. Aja teh geus kumadinya bae lah. Sad naros isuk deui bae lah. Ala real. Isuk deui bae lah. Datang 5 menit sacan bubar. Tapi kalau yang hadirnya akabir, ngomongnya jadi semangat. Mendadak jadi singa podium. Ngegawor we. Wawor. Kenapa? Banyak akabir 80 kilo ke atas. Kayak ngahakan we. Nah, daging hungkul. Ngadadak teh mana ge sodako. Sodako jeung zakat teh mana teh ngadadak. Lamun anu hadirna Miss Queen, bab wudu we jeung istinja. Aduh.
Bal yakunu naziran lil khalqi kullihim bi'ainin wahidatin, tapi dia melihat kepada makhluk itu semuanya dengan pandangan yang sama. Nu beunghar carekeun carekan, nu sok mere amekeun amekan, nu tara mere amekaneun suntrungkeun. Gitu ya. Sama, enggak ada beda. Sama. Bi ainin wahidatin wa alla yuhibba ittiba'an nas lahu fit turuqat, dan dia tidak suka kalau diabring-abring sama orang itu di jalan-jalan, itu enggak seneng. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu kalau lewat keluar dari majelis itu banyak orang yang ikut, kayak paparazzi. Kayak paparazzi itu banyak orang yang ikut, wah abring-abring. Tapi ya beliau nggak suka, cuman ya emang kayak gitu dulu orang alim. Jadi orang alim dulu itu kayak artis sekarang. Jadi kan sesuatu itu jadi ramai karena orang-orang yang menggandrunginya itu seneng itu. K-pop tahun 60 datang ke kita itu nggak laku. Ya orang kan senengnya apa? Kawih kan ya, senengnya itu Darso, Hetty Koes Endang, lah itu ya, yang disenengnya kayak gitu. Ya. Orangnya senengnya kayak gitu ya, ini datang ya diikutin. Orang itu kalau masyarakat kolbunnya salim, kalau masyarakat hatinya itu selamat, yang disenangi siapa? Alim. Kalau hatinya rusak, yang disenangi yang mengumbar apa yang dia sukai. Coba lihat sekarang di YouTube itu, apa yang rame? Mukbang. Soalnya orang-orang senang makan. Ya, review HP baru. Soalnya orang-orang itu ya pengennya HP baru. Kalau buka channel gadget, itu langsung jutaan, ratusan ribu. Itu kalau zaman siapa? Zamannya Syekh Azam Asy'ari atau zamannya siapa itu? Imam Syafi'i, itu nggak bakalan laku buka-buka channel kayak gitu. Karena orang-orang kolbunya salim, selamat begitu. Itu apa? Tren. Ya. Nah karena dulu itu yang trennya itu para ulama itu kalau keluar dari majelis itu suka diikutin banyak orang. Dia seneng nggak digitu-gituin? Kalau nggak seneng, ikhlas. Alamatul ikhlas. Ini pas keluar jangankan ada yang ngikut, sendalnya lah hilang. Jangankan ada yang ngikut, sendalnya lo hilang. Gimana sih? Wa minha termasuk tanbih. Qad bana laka bima sabaqa minal ayati wal ahadits wa kalamil a'immah anna riya'a muhbitun lil a'mal wa sababun lil muqti 'indallahi wal la'ni wat tardi. Telah jelaslah bagi kamu sekarang ya. Jadi ini kan kita sudah panjang sekali ngobrolin riya dan ini belum selesai, mungkin masih 2 minggu lagi baru selesai. Cuman seperti ini aja lah. Udah jelas kan yang namanya riya itu dia posisinya sebagai dosa, dalilnya banyak. Sudah tidak usah dilakukan lagi. Nah, baik itu dari Quran, dari hadis, dari perkataan ulama. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa yang namanya riya itu menghapus bagi amal dan menjadi sebab datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dan keterjauhan, keterusiran. Ini semuanya majaz. Wa annahu min kabairil muhlikat. Dan riya itu kita sudah tahu. Riya itu termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Wa ma hadza wasfuhu fajadirun bi ayyushammira kullu muwaffaqin an saqil juddi fi izalatihi. Bukan hanya riya saja nanti, semua perkara yang sifatnya seperti ini, maka dia yang paling layak untuk supaya kita itu mempersiapkan diri sebisa mungkin ansakil juddi, dari apa ini bahasanya, sakun itu botol, aljud itu kebersungguhan,
Jadi mengeluarkan, jadi kalau diibaratkan gitu ya, diri kita itu botol, di dalam diri kita itu ada kesungguhan, energi, tenaga. Itu keluarin semua tuh. Maksimalkan. Untuk apa? Fi izalatihi bil mujahadati. Untuk menghilangkan perkara-perkara yang menghancurkan seperti ini. Harus dihilangkan sama sekali. Keluarkan seluruh kemampuanmu begitu. Kocorkeun. Tenaga teh beakeun hingga tetes terakhir. Nah itu sampai tetes darah penghabisan. Jangan sampai ada ria setetes saja, jangan sampai. Wa tahammulil masyaqish syadidati, dan menanggung beban yang sangat berat ini. Wal mukabadati liquwati syahawati, dan menahan diri liquwati syahawat. Apa? Menahan diri dari syahwat-syahwat yang kuat. Ya karena ria itu termasuk syahwat juga. Ingin dipuji, ingin terkenal, ingin disanjung, ingin beda sama orang lain. Malah itu syahwat yang lebih kita makin tua makin jadi itu. Jadi makin tua makin jadi. Jadi kalau syahwat-syahwat itu biasanya makin tua berkurang gitu ya. Biasanya itu. Nah kalau syahwat-syahwat yang seperti ria ini, dia bukan berkurang tapi malah menjadi-jadi. Presiden kita itu umurnya yang mau ini berapa tahun? 70. Prabowo itu. Masih mau jadi presiden. Itu kalau misalkan itu jadi presiden, ada pemilu lagi, ikut lagi. Ya. Iya itu udah kayak gitu. Yang udah juga pengen lagi, si Trump. Ya gitu. Nyalonin lagi. Itu emang udah syahwat yang udah syahwat yang makin tua makin jadi. Ya, makin tua makin jadi. Ya kalau misalkan Prabowo kan ya husnuzon, udah si Trump tuh lihat tuh. Makin tua itu makin ingin dihargai, makin ingin beda sama orang, makin ingin jabatan. Makanya itu syahwat juga. Idla yanfaku ahadun anil ihtiyaji lidzalika illa man ruzziqa qalban saliman naqiyan khalisan an syawaibi mulahazatil aghradi wal makhluqin. Kenapa demikian? Lihat, jangan sampai kamu itu merasa selamat dari penyakit-penyakit seperti ini. Kenapa? Karena tidak seorang pun lepas dari kebutuhan itu. Karena ini sudah kebutuhan manusiawi, ingin dihargai itu. Sudah kebutuhan manusiawi. Dan kita manusia. Berarti di dalam diri kita pun ada. Jangan nunjuk sama orang yang kayak gini mah. Ini mah di kita ada. Kecuali orang-orang yang diberi rezeki qalbun salim, yang suci, yang bersih dari melihat atau dari mengikuti keinginan-keinginan dan dari ingin dilihat oleh makhluk. Banyak yang kayak gini. Sedikit. Dan kalau dari yang sedikit kamu itu merasa, udah itu takabur. Udah tahu ya kayak gitu sedikit. Kita merasa lagi, itu udah takabur itu. Makanya harus juhdun. Harus apa? Zunun nafsi. Mengerahkan seluruh kemampuan. Wa mustaghriqan daiman fi syuhudi rabbil alamin. Dan dia tenggelam selamanya di dalam menyaksi Rabbul Alamin. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali yang bisa seperti itu. Wa illa faghalibul khalqi innama tubi'a alaihi. Jika tidak, maksudnya jika tidak diberi rezeki, gimana keadaannya? Nih, ghalibul khalqi, keumuman makhluk itu tubi'a alaihi, dicap sudah di dalam hatinya itu. Keinginan-keinginan seperti ini. Ini udah dari kecil. Pujian mah geus tileutik keneh sok. Geulisna kumaha? Eta patin pernah gitu kan. Ocok. Geulisna keluar ya. Kasepna kumaha, kasepna keluar.
So kayak Ustaz kumaha kasep. Nepikeun ka kiwari. Dari kecil kita itu emang udah tubi'a ala nafsina. Keinginan untuk dipuji muter waktu kecil itu. Asal ada yang muji aja seneng begitu. Itu udah dari kecil, udah tabiat, udah bawaan itu. Yukhlaqu dhaifal aqli, karena yang namanya anak kecil itu dia diciptakan akalnya lemah. Mumtaddal ain lil khalqi katsirat tam'i fihim. Dia itu selalu melihat kepada makhluk dan banyak sekali tomak kepada makhluk. Jadi curiosity-nya kan besar anak kecil itu. Yang dilihat kan makhluk terus kan. Mana ada anak kecil Allah nggak ada. Yang anak kecil kayaknya nggak ada. Ya. Kemarin saya dengar ceramah itu ada orang. Dia itu dari kecil sama bapaknya itu ditanamin begini, dididik sama bapaknya itu. Nah kalau misalkan dikasih obat ya, dia sakit. Nah ini minum, kamu sakit nih minum obat. Awas, ikutin kata-kata bapak, kata bapaknya gitu. Iya pak. Yang nyiptain sakit Allah, yang nyiptain obat Allah, yang masukin obat ke badan kamu Allah, yang bikin kamu sehat Allah. Itu udah dari kecil tuh digituin. Dia nggak ngerti apa sih. Cuman sama bapaknya dikasih doktrin kayak gitu, ditalkin kayak gitu. Itu tumbuhnya cerdas orang gitu. Kita mau mana? Si Oma geus dipanggulikeun ku bapak. Dititah mencetan wae halah rese. Cak urang mah kumaha ka budak teh juga urang jadi pangeran gitu nya. Ya malah kita yang jadi Tuhan begitu. Udah dikasih makan, kita mah enggak ngingetin, dikasih makan sama Allah. Mana kita keinget gitu sama anak, enggak keinget. Jadi pas waktu gede dia baca-baca yang kayak gini, oh ini ternyata bapak saya tuh ini ternyata begitu. Kita makan bingung dulu lah kok gini, tuh kan kita mah gitu. Soalnya duduk didikannya dulu nggak begitu. Kita mah, oh sugan teh ku obat atas izin Allah, enggak itu sama Allah. Nah ditalkin kalau ngelihat nih, api ya, ini kertas nih. Yang nyiptain api Allah, yang nyiptain kertas Allah, yang mendekatkan kertas ke api Allah, yang membakar Allah. Sok talkin. Itu tiap-tiap melihat, setiap sakit, makan, minum itu gitu. Tapi memang orang kecil yang gak ngerti, gak paham. Tapi waktu besar itu ngaji akidah, oh ini cepet nempelnya itu. Jadi dalail itu cepet. Nah kita kan harus ada dasarnya. Ya, didoktrin dulu. Makanya sama anak kecil gimana sih caranya sama anak kecil itu ngajarin tauhid. Ya udah kayak gitu aja, sebutin aja, doktrin aja udah anak kecil itu. Ya. Meskipun dia belum paham. Awas teh si ayang tah. Tugas indungna. Ya masa pan dianya udah jadi murid kita, anaknya juga sama. Wa ma hadza wasfuhuna begitu. Idza yanfaqu ahadun anil ihtiyaji lidzalika. Nah, jadi anak kecil kan begitu. Akalnya lemah, dia selalu melihat sama makhluk. Katsirat tam'i fihim. Banyak keinginan. Anak kecil itu yang dia nggak ngerti apa juga pengen. Mah hoyong ieu, mah pengen ini, mah pengen itu. Anak kecil belum butuh make up udah mau make up. Ya udah pengen minta lipstick, minta anu. Anak kecil loh, semua dipengenin mereka mah. Fayaro ba'dhum yatasanna'u li ba'din fayaglibu alaihi hubbut tasannu' bid-darurah. Nah sesuai dengan perkembangan kita itu ngelihat ada orang-orang itu apa? Menjilat. Ya. Ini saya ini kok kalau lagi nggak mau mencetin sama mama nggak dikasih jajan. Tapi si AA mah kalau mencetin mah dikasih jajan. Oh berarti biar dikasih jajan meskipun kita itu nggak mau mencetin kita mencetin. Kita mijit. Jadi tasono. Mijit-mijit padahal nggak mau. Menjilat itu. Mana udah dari kecil diajarin menjilat udah. Ya. Tuh kasih emang salam heula beri duit. Ayo gitu tuh si emang tuh ya beri duit salim
Tuh pan dibere tuh, dibere sabaraha. Bagi dua jeung bapak. Ijem heula keur beas. Itu udah dari kecil disuruh menjilat itu. Sekolah kayak gitu. Ini orang kok kalau di belakang gurunya ngomongin, kalau di depan kayak yang baik, nilainya jadi bagus, saya kok jadi jelek. Oh berarti gini cara hidup itu. Belajar dia untuk menjilat. Sono mencari muka. Wa yatarassahu dzalika fi nafsihi. Bertahun-tahun jadi prinsip hidup. Menancap di dalam diri. Sama senior harus hormat. Hormat dalam pengertian hierarki begitu. Fa idza kamula aqluhu wa wafaqa littiba'il haqqi ra'a dzalika maridon muhlikan. Ketika akalnya sudah sempurna dan dia itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perkara yang benar, dia melihat bahwa perkara yang ada di dalam dirinya itu penyakit ternyata dan menghancurkan. Oh ternyata yang kayak gitu itu penyakit ya. Cari muka, pengen dikenal orang, hayang kapake. Ternyata itu semua adalah penyakit. Fahtaja ila dawain yuziluhu. Maka dia butuh kepada obat untuk menghilangkan penyakit itu. Wa yaqta'u uruqahu bistisoli usuli. Dan untuk mencabut penyakit itu sampai ke akar-akarnya. Ini ibarat kanker. Soalnya kalau yang dipangkas cuma atasnya aja nanti jadi lagi. Jadi harus ada obat yang mencabut sampai ke akar-akarnya. Apa itu? Min ladzatil mahbadati wal jah. Kenikmatan dipuji. Kenikmatan punya kedudukan. Toma fima bi aidin nas. Dari apa-apa yang ada pada manusia. Apa obatnya itu? Wadzalika dawa'un nafi' huwa ayya'ridu an rughbatihi fi kulli dzalik. Supaya dia itu berpaling dari semua keinginan dia kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Berpaling sudah, ada pujian manusia, berpaling, jangan mau dipuji udah. Nah itu. Lima fihi minal madarrati wa fawati solahil qalbi. Karena di dalam hal-hal yang disebutkan tadi itu ada madarat dan ada kefawatan kebersihan hati. Jadi kebersihan hati akan hilang gara-gara adanya itu. Wa hirmanit taufiqi fil hali, dan diharamkan dari taufik fil hali sekarang, wal manzilatir rafi'ati fil akhirah, dan diharamkan dari derajat yang tinggi di akhirat. Wal iqabil azimi, dan menyebabkan dia masuk ke dalam siksa yang sangat besar. Wal muqtis syadidi wal khuzyiz zahiri, dan amarah yang sangat dan kesedihan yang nyata. Haitsu yunada, kapan akan terasanya itu? Haitsu yunada atau yunadi ala ru'usil khalaiqi wa yuqalu lil mura'i. Tatkala nanti di akhirat akan diumumkan kepada orang-orang yang ria di depan seluruh makhluk di era. Ya fajir, ya ghadir, ya mura'i. Hei orang yang fajir, hei orang yang ghadir, hei orang-orang yang ingin dilihat orang. Ama istahyaita idzastaroita bi ta'atillahi ta'ala ardul hayatid dunya. Tidakkah kamu itu malu? Kamu telah membeli pujian manusia dengan ketaatanmu. Raqabta liqulubil ibad. Engkau itu beribadah hanya ingin menarik hati hamba. Wastahza'ta binazrillahi ta'ala wa ta'atih. Dan engkau telah menghinakan pandangan Allah. Dan engkau telah menghinakan taat kepada Allah. Wa tahabbabta ilal ibadi bitabghidi ilallahi ta'ala. Dan engkau telah merayu hati-hati manusia dalam keadaan engkau mau dimarahi oleh Allah. Marahnya Allah enggak dilihat, ridhonya manusia dilihat. Wa tazayyanta lahum bisyai'ni 'indallahi ta'ala. Dan engkau malah membagus-bagus diri di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah malah mengotor-ngotor diri dengan riya. Wa taqarrabta ilaihim bil bu'di minallahi ta'ala, dan engkau mendekatkan diri kepada manusia dengan cara menjauhi Allah.
walau lam yakun fir riya'i illa ihbatu ibadatin wahidatin lakafa fi syu'mihi wa dhararih. Nih, di dalam riya itu jangankan menghapus seluruh ketaatan, kalau di dalam riya itu ada satu ketaatan saja yang hapus gara-gara riya, itu sudah cukup untuk dijauhi. Karena di akhirat kita butuh begitu. Ini riya bukan menghancurkan satu, tapi menghancurkan seluruh. Nah, itu kira-kiranya ya, harus jauhi. Ya, sudahlah ini. Hari Selasa depan diteruskan insya Allah. Pertanyaan?